Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry di hari Minggu. Pastor Berry hari Minggu berkhotbah tentang pondasi hati. Lalu setelah dari khotbah itu, ketika mendengar dari khotbah itu, aku mulai berpikir, sebenarnya apa sih pondasi hatiku ketika aku ini mengikuti Tuhan, ketika aku ini melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Lalu kita dapat belajar dari firman Tuhan tentang perumpamaan, tentang pekerja di kebun anggur. Di dalam firman itu, di dalam cerita itu ada beberapa pekerja-pekerja yang hari itu dipekerjakan oleh pemilik kebun anggur. Di sana ada pekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Hari itu mereka dipekerjakan dengan perjanjian dengan tuannya atau pemilik kebun anggur, yaitu akan mendapatkan 1 dinar upahan atau yang namanya upah yang layak at that time. Lalu mereka bekerjalah di dalam kebun anggur, si pemilik kebun anggur itu. Dan hari itu juga ternyata si pemilik kebun anggur itu juga mempekerjakan seorang pekerja ketika sudah jam 5 sore yang hari itu masih menganggur. Yang hari itu kalau misalnya kita baca di Matius 20 ayat 7, kita lompat ke si pekerja jam 5 sore ini. Ketika ditanya kepada dari pemilik kebun ini kenapa dia berdiam saja, dia menjawab seperti ini. Orang-orang itu menjawab, tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Lalu kata pemilik kebun itu berkata, kalau begitu pergilah kalian bekerja di kebun anggur saya. Lalu hari itu si pekerja jam 5 sore itu memiliki, kalau aku bisa bilang, rasa atau hati yang tahu diri bahwa mereka ini tahu bahwa nggak ada yang mau mempekerjakan mereka at that time gitu ya. Lalu shortcut story, si pemilik kebun anggur pun memberikan upah kepada setiap pekerjanya hari itu. Lalu tapi dimulai dari pekerja yang paling terakhir, dan semuanya melihat bahwa si pekerja jam 5 sore ini mendapatkan upahan 1 dinar. Lalu mulailah berpikir si pekerja yang dari awal dari jam 9 pagi, dari jam 12 dan dari jam 3 sore mulai berpikir. Di ayat 10-nya berkata seperti ini. Kemudian datang pula lah pekerja-pekerja yang disewa sejak pagi. Ini yang digaris bawahi. Mereka berpikir mereka akan menerima lebih, padahal mereka hanya diberikan 1 uang perak saja. Kita perlu ingat di ayat yang pertama bahwa sebenarnya mereka sudah memiliki perjanjian dengan si pemilik kebun. Mereka tahu bahwa mereka ketika mereka bekerja, mereka akan mendapatkan upahan, yaitu adalah 1 dinar atau upah yang layak. Tapi si pekerja jam 9, jam 12 dan jam 3 sore ini berpikir bahwa mereka itu akan mendapatkan lebih. Mereka berpikir bahwa mereka itu layak untuk mendapatkan lebih. Jadi mereka itu, para pekerja yang datang lebih awal, mereka mulai berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja paling banyak. Mereka berpikir mereka bekerja sudah lebih lama dari jam 5 sore ini. Mereka juga berpikir akhirnya karena mereka berpikir mereka sudah memberikan banyak, bekerja lebih banyak, waktu yang mereka kerjakan juga lebih daripada jam 5 sore ini, mereka mulai berpikir di dalam ayat ke-10 ini. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan lebih. Itulah pondasi yang kita dapat pelajari. Jadi ada 2 pondasi yang aku pelajari dari kisah ini. Ada pondasi hati yang berpikir bahwa apa yang keluar di dalam pikirannya adalah apa yang kita dapat, apa yang harus aku dapat ketika aku ini melayani Tuhan. Itu pondasi yang pertama. Apa yang akan aku dapat ketika aku melayani Tuhan? Apa yang akan aku dapat ketika aku bekerja di dalam rumah Tuhan? Apa yang akan aku dapat ketika aku mengikuti Tuhan? Itu adalah pondasi hati si pekerja jam 9, jam 12, jam 3 sore. Tapi kita belajar dari pondasi hati yang kedua, yaitu yang jam 5 sore. Dia tahu betul kalau hari itu tidak ada yang mempekerjakannya. Dia tahu betul bahwa mereka tahu betul bahwa kalau hari itu dia gak dipekerjakan, dia mungkin gak bekerja hari itu, dia akan menganggur seharian itu. Tapi karena rasa tahu diri itu, dia itu melayani, dia itu bekerja dengan sungguh tanpa memikirkan upah. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, gak ada si pekerja anggur itu, pemilik anggur itu berkata kepada yang jam 5 sore berapa upahnya. Tapi hari itu jam 5 sore mau bekerja tanpa syarat atau tanpa perjanjian berapa upah yang dia dapat. Karena apa? Karena hatinya tahu kalau hari ini aku gak dipanggil untuk yang namanya bekerja, aku kan gak jadi siapa-siapa. Aku gak akan yang namanya dapat pekerjaan. Nah, aku belajar bahwa harusnya itu pondasi yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita pernah gak kita berpikir kalau
hari ini kita gak dipanggil Tuhan untuk namanya diberikan privilege untuk melayani di dalam rumah Tuhan, pernah gak kita berpikir, akan jadi apa aku di luar tanpa Tuhan? Akan bisa apa aku di luar Tuhan? Itu yang harusnya keluar dari hidup kita, yaitu apa? Sikap tahu dari mana kita berasal. Sikap hati yang tahu dari mana kita ini berasal. Kita ini yang tadinya dalam tanda kutip adalah si pengangguran yang akhirnya dipekerjakan oleh si pemilik kebun anggur. Harusnya kita tahu diri apa yang harus kita berikan. Kita harus punya pondasi hati yang tahu dari mana kita ini berasal, siapa diri kita ini. Tahu diri bahwa kita ini kalau gak dipanggil Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita ini gak dipilih Tuhan, gak ikut Tuhan, apa yang bisa kita dapat? Harusnya itu yang kita miliki. Jadi dari khotbah Pester aku pun belajar untuk yang namanya ingat dari mana kita ini berasal. Ingat siapa kita ini. Ikut Tuhan, jangan cuman berpikir bahwa apa yang Tuhan bisa beri dalam hidupku. Tapi pernah gak kita berpikir, apa yang bisa aku beri untuk Tuhan? Apakah aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Pribadiku sendiri, aku tahu bahwa aku jauh dari kata memberi yang terbaik dalam hidupku. Aku jauh dari yang namanya sudah melakukan banyak. That's why aku mau punya hati yang terus dibersihkan sama Tuhan. Mau punya hati yang terus tahu diri. Tuhan, aku nih tahu bahwa aku nih belum memberikan yang terbaik. Mau punya hati yang terus berkata, Tuhan, aku mau pondasi hati yang benar-benar cuman menginginkan Engkau. Aku mau punya pondasi hati yang lebih daripada upah. Aku mau hatimu. Aku mau dipekerjakan oleh Engkau. Aku mau tahu punya hati yang penuh ucapan syukur. Karena aku nih kalau nggak diselamatkan, kalau nggak dipilih, I don't think aku ada di titik ini. Jadi dengan kita punya pondasi hati yang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti saya yakin kita juga punya hati, sikap hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan juga punya hati yang percaya kepada Tuhan kita. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.